Assalamualaikum Bu Ani. Gimana kabarnya hari ini Bu Ani? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apakah Bu Ani hari ini ada waktu senggang? Ya, Jadi gini Bu, saya mendapat tugas sebagai calon guru penggerak untuk mewawancarai 2 kepala sekolah terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Apakah Ibu bersedia? Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya Bu ya ke pertanyaan yang pertama. Pernahkah Ibu mendapati sebuah kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral? saya pernah mendapatkan sebuah kasus. Jadi waktu itu kondisinya sangat membingungkan. Pada saat PPDB ada wali murid yang mendaftarkan anaknya, dan anak ini ada indikasi wali murid ini menginginkan anaknya agar tetap sekolah di tempat dan kami belum mempunyai fasilitas untuk menangani. Tetapi saya minta hasil dari psikolog atau psikiaternya itu belum ada. Jadi ya mudah-mudahan saya kedepannya nanti dan guru-guru bisa membimbing anak ini agar bisa memberikan Baik, jadi Ibu mendapati kasus yang ada anak ABK gitu ya Bu yang mau masuk, dan di situ Ibu bingung ya untuk menentukan keputusan gimana mau menerima ataupun menolak, yang walaupun nanti akhirnya nanti diterima itu ya Bu ya. Lalu lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral? Dalam kasus ini karena di sini tidak ada pelanggaran hukum, jadi berdasarkan kasus tersebut terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya tidak ada dilema dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran sehingga untuk mengidentifikasi di antara dilema dan rujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihannya seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pengambilan keputusan ini tentu saja dengan musyawarahkan pada seluruh pihak-pihak yang ada di PKPT atau perwakilan dari wali murid. Baik, berarti Ibu selalu mengambil melalui musyawarah itu ya Bu ya, agar lebih mantap. Lalu yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya identifikasi masalah apa yang terjadi sebelumnya. Setelah itu nanti saya komunikasikan dengan pihak Dewan Pendidikan. Setelah saya komunikasikan ketika ini perlu di-share ke kita share apabila ini tidak perlu di-share
Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap efektif yaitu dengan cara kita mengkomunikasikan segala sesuatu itu yang terkait dengan dilema etika itu kepada Dewan Guru dan komite. Baik, lalu yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangannya ya? Iya. Untuk tantangannya itu ketika ada guru atau dari pihak komite yang tidak setuju untuk menyusun tantangan yang ini harus kita putuskan ya. Nah, jadi tantangannya Dalam musyawarah itu ada pro kontra berarti ya, Bu ya? Lalu apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan? tidak ada jadwal khusus sih. Jadi ketika masalah dilema etika ini terjadi secara insidental, ya kita musyawarahkan. Tapi tidak untuk hari itu selesai. Jadi misal hari ini kita identifikasi satu, lalu nanti hari besoknya baru kita musyawarahkan bersama. Baik. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Jadi permudahnya ya dengan musyawarahkan kepada Dewan Guru dan komite. Dan ini kan kita sebagai kepala sekolah di sekolah swasta ya. Nah, kita juga biasanya konsultasi ke atasan kita atau KS. Kalau di TK Pertiwi lagi pada sini kan memang TK milik desa, jadi kita konsultasikan ke kepala desa. Jadi pengambilan keputusannya bisa kita pertimbangkan tidak hanya dari Dewan Guru dan komite saja, tapi pihak terkait yang di atas yang mempunyai wewenang. Baik, kita ke pertanyaan terakhir nih, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat kita petik adalah perlu memperhatikan gaya lingkungan, khususnya lingkungan sekolah ini untuk mengambil Baik, terima kasih banyak Bu Ani untuk wawancara hari ini. Saya mohon maaf apabila sudah mengganggu waktu Ibu. Assalamualaikum. Saya doakan mudah-mudahan beribadah lancar, tetap semangat, sebentar lagi selesai. Amin. Dan menjadi orang yang semangat. Terima kasih Ibu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu Dian? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Jadi gini Bu Dian, saya mendapat tugas sebagai Ya. calon guru penggerak, yaitu mewawancarai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Apakah Bu Dian punya waktu? Insya Allah hari ini punya waktu. Baik, terima kasih Bu Dian. Langsung saja ya Bu ya, untuk menyingkat waktu. Oke. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, pernahkah Ibu mendapati sebuah kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral? Pernah?
Boleh diceritakan Bu sedikit? Oh, sedikit ya. Oke. Kasus yang pernah saya alami adalah ketika 2 bulan terakhir Iya. tahun ajaran itu ada salah satu ya peserta didik yang tidak masuk sekolah. Malah sama sekali nggak pernah masuk sekolah dan hanya memberi informasi bahwa anak tersebut ikut ayahnya ke Jakarta. Lalu pada saat hendak mendaftar SD, ternyata dan diwajibkan ya, ada kewajiban ya melampirkan ijazah TK. Orang tua anak tersebut kemudian datang ke sekolah untuk meminta dibuatkan ijazah TK maksudnya. Disitulah saya bingung harus mengambil keputusan apa ya Bu, karena di sisi lain anak tersebut belum pernah ikut ayahnya. Maksud saya sebelumnya ikut ke Jakarta kan, dan sangat aktif bahkan jarang sekali ke sekolah. Tapi di sisi lain anak tersebut sudah keluar dari TK saya. Oh gitu ya Bu. Jadi ada anak yang mendekati tahun terakhir itu tahun ajaran itu malah ke Jakarta ya Bu ya. Iya. Jadi sudah keluar tapi meminta ijazah Meminta ya Bu, ijazah. Nah itu makanya saya sangat membingungkan ya Bu ya. Iya begitu. Betul. Lalu nih Bu, yang kedua, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral? Berdasarkan kasus tersebut, adanya dilema etika karena harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasan tidak sesuai, maka masuk ke dalam bujukan moral. Baik, betul sekali Ibu. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, dalam mengambil keputusan harus dimusyawarahkan dulu ya dengan seluruh dewan guru. Betul sekali. Jadi lebih mantap ya Bu ya dalam Iya, mengambil kan nggak bisa keputusan. diambil secara pribadi ya. Iya, betul. Memang harus dimusyawarahkan gitu. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Kami melakukan langkah atau prosedur ya. Yang biasa dilakukan adalah untuk mengajak guru untuk berdiskusi melalui rapat internal. Musyawarah tadi itu ya Bu Iya. ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh iya, untuk hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya tindakan preventif sebelum terjadinya permasalahan. Betul. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, ada tantangan. Pasti ya Bu. Dalam mengambil keputusan adalah kurangnya ketegasan jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan. Betul sekali ya Bu ya, apalagi di TK ya Bu ya. Nah, Jadi itu benar-benar harus hati-hati ya. betul. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika, karena langsung diselesaikan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh guru. Iya betul Bu, karena biasanya kasus itu terjadi tiba-tiba ya Bu ya. Nah itu makanya kan nggak tidak setiap bisa hari. dijadwalkan. Mudah-mudahan sih tidak ada ya kasus-kasus seperti itu. Iya amin. Selanjutnya ya Bu ya, Iya. adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
dan yang biasa membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan ya biasanya rekan-rekan guru aja. Baik. Terakhir nih Bu nih, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil terutama keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa diambil adalah tidak semua yang kita anggap benar itu benar karena harus dilihat dari berbagai sisi. Betul Bu. Ye. Harus dilihat dari berbagai sudut pandang ya Bu ya. Tidak bisa kita melihat dari satu sisi saja. Iya, betul, Baik, saya rasa cukup Bu wawancara hari ini. Terima kasih sekali Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Amin. Sukses nih Bu G. Sukses juga buat Bu Iqbal. Terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.